Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas C Universitas Langlang Buana akan menjelaskan mengenai pengelolaan karyawan, kapasitas, dan permintaan konsumen. Kelompok 3 terdiri dari Dani Safrial dan saya sendiri Irma Mariam. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pengelolaan karyawan, kemudian pengelolaan kapasitas dan permintaan konsumen. Menurut Robert Owen, karyawan merupakan hal terpenting dalam operasi perusahaan. Oleh karena itu, agar peningkatan produktivitas dapat tercapai, diperlukan kinerja yang baik dari karyawan. Kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola karyawan, menurut Peter Moody and Angela Pieri 2006 halaman 131, yaitu customer contact staff, emosi para karyawan, pemberdayaan karyawan, perekrutan karyawan, orientasi dan sosialisasi, ketidakpuasan karyawan, komitmen karyawan, dan rotasi karyawan. Dari beberapa item ini akan coba kami jelaskan. Yang pertama yaitu customer contact staff, adalah staf yang berinteraksi dengan pelanggan yang bertemu secara langsung atau disebut staf kotak pelanggan atau staf garis depan. Staf garis depan hanya akan memberikan layanan berkualitas jika mereka memiliki pengetahuan kualitas yang diperlukan baik inti maupun tambahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu emosi para karyawan. Emosional tidak terungkap dapat menyebabkan stres, kepuasan kerja yang menurun, dan kelelahan emosional. Akibatnya, dengan karyawan tersebut stres akan menyebabkan karyawan tersebut absen kehadiran dan membuat hubungan yang tidak baik dengan sesama karyawan atau atasannya. Dan lebih buruknya lagi, kemungkinan akan melakukan sabotasi ataupun pencurian. Kemudian selanjutnya yaitu pemberdayaan para karyawan. Manfaat pemberdayaan para karyawan yaitu waktu respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan, waktu respon yang lebih cepat terhadap keluhan, karyawan merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka dan diri mereka sendiri, karyawan berinteraksi dengan pelanggan dengan lebih banyak kehangatan dan antusiasme, karyawan yang diberdayakan dapat menjadi sumber ide yang baik untuk pengembangan layanan, serta iklan dari mulut ke mulut yang bagus dan retensi pelanggan. Selanjutnya yaitu ada mengenai rekrutmen karyawan. Untuk memastikan bahwa karyawan yang diterima adalah yang terbaik, perusahaan harus berkomunikasi pada saat perekrutan hal-hal berikut. Yang pertama, deskripsi yang jelas tentang spesifikasi pekerjaan, termasuk jabatan, seperti pelaporan, dan bidang tanggung jawab utama. Selanjutnya, pernyataan tentang persyaratan yang pasti, misalnya kualifikasi akademik, pengalaman bertahun-tahun. Yang ketiga, alasan mengapa individu harus mempertimbangkan untuk bergabung dengan perusahaan. Yang keempat, deskripsi budaya dan misi perusahaan. Yang berikutnya, ketidakpuasan karyawan. Menurut Moody di bukunya, banyak faktor yang menyebabkan ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Di antaranya, ketidakjelasan job desk, konflik peran bisa antar karyawan ataupun dengan atasannya, beban pekerjaan tidak merata menjadi kelebihan beban, yang ini akan menyebabkan menjadi stres, sehingga karyawan tidak puas, kemudian ketidakcocokan antar karyawan atau pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir adalah rotasi karyawan. Rotasi karyawan adalah sebuah strategi untuk menukarkan pekerjaan karyawan, namun masih dalam perusahaan atau divisi yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas sehingga keterlibatan karyawan. Khususnya bagi karyawan masih muda, mereka dapat meningkatkan karir tanpa perlu keluar dari perusahaan dengan program rotasi karyawan ini. Kelebihan dari melakukan rotasi pekerjaan mengurangi rasa bosan, mengembangkan keterampilan, serta mendapatkan pengetahuan lebih tentang perusahaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dani, mengenai pengelolaan kapasitas dan permintaan konsumen. Ya, baik. Berikutnya, saya akan coba meneruskan tentang pengelolaan kapasitas dan permintaan konsumen. Baik.
permintaan berlebih. Pertama ada permintaan berlebih. Permintaan berlebih yaitu adalah permintaan melebihi batas maksimal yang tersedia. Akibat dapat dilayani dan bisa kehilangan pelanggan. Lalu, permintaan melampaui kapasitas optimum. Dengan tidak adanya pelanggan yang ditolak, akibatnya ada penurunan dari jasa yang akan dilakukan. Pada tingkat kapasitas optimum. Ini kualitas tanpa adanya penundaan. Lalu kapasitas berlebih. Kalau kapasitas berlebih ini akibatnya ada sebagian sumber daya yang terbuang percuma atau bisa dibilang menganggur. Jadi gimana strategi mengelola permintaannya? Eee, Pertama pertanyaan yang membantu identifikasi faktor. Yang pertama faktor yang memenuhi permintaan. Lalu apa tingkat permintaannya bisa diprediksi, penyebab utama dari variasi siklikal tersebut, apa tingkat permintaan berubah secara acak. Jadi untuk strategi pengelolaan permintaan, pertama dapat permintaan dengan cara mulai permintaan sehingga bila permintaan melampaui kapasitas, penetapan harga yang lebih mahal untuk meningkatkan laba. Lalu sistem reservasi bertujuan untuk menyimpan permintaan sampai tersedia kapasitas yang memadai. Lalu yang bertujuan untuk menyimpan permintaan dengan cara mengembangkan sistem antrian formal dan atau meningkatkan permintaan yang bertujuan meningkatkan permintaan pada saat terjadi kapasitas berlebih. Harga dapat diturunkan secara selektif agar semua biaya tertutupi. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan pekerjaan sehari-hari. Terima kasih.